Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan orang berilmu. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kemanusiaan itu akan terjadi bila didasari oleh ilmu. Sekalipun dia berbentuk manusia, tetapi kalau dia tidak berilmu, maka dia bisa lebih ganas daripada serigala, saudara-saudara. Karena ilmu ini adalah bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki. Kalau manusia menghendaki itu biasa, tapi ini Allah Rabbul Alamin menghendaki bagi manusia tersebut. Jadi jangan heran ketika ada orang berbuat kebaikan, orang berbuat kemaksiatan, itu sebenarnya kehendak Allah. Tapi darinya khairan dalam kebaikan. Jadi ketika ada orang berbuat baik, orang tua berbuat baik, itu sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kehendak apa yang Allah kehendaki di sini selain kebaikan? Yufaqihu fiddin, orang yang mau memahami, orang yang mau mengamalkan, dan orang yang mau mempelajari fiddin, ilmu agama Allah. Masya Allah. Ilmu adalah warisan para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakinnahu huwa rasulun. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran. Sesungguhnya Rasul nabi-nabi Allah itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta dan tahta untuk umat. Sekalipun Nabi Sulaiman kaya rayanya kayak apa? Dia punya harta, punya tahta, dan mungkin punya banyak wanita, tetapi tidak ada satupun yang diwariskan untuk umat. Sekalipun ada nabi yang jadi panglima, dia tidak mewariskan harta bendanya untuk umat. Walakinnahum rasulun. Tetapi para nabi dan rasul mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi umat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Wa min ulumid dini khaddan wa faran. Fabil ilmi tasfu fil hayati wa fil hasbi. Wa khud min ulumid dini khaddan wa faran." Dan ambillah ilmu yang banyak untuk kau miliki. Jadi jangan pernah berkata, "Aku puas, aku mempunyai ilmu segini." Jangan pernah puas, aku cukup mempunyai ilmu ini untuk bekal hidupku di dunia dan untuk bekal anak turunku di dunia. Jangan pernah bilang begitu. Karena semakin ilmu yang banyak kita miliki, semakin ilmu yang kita amalkan, semakin banyak ilmu yang kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, maka semakin mulia hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajatnya dua orang. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Masya Allah. Zaman sekarang mungkin kita jarang sekali melihat orang-orang yang beriman. Beriman hanya dalam ucapan, tapi sekuler dalam tindakan. Banyak orang berkata, "Aku betul beriman," tapi ketika di kantor dia hanya bilang Tuhan itu hanya di masjid, di kantor hilang, maka korupsi tak merajalela. Mereka hanya berkata Tuhan hanya di masjid, di pasar hilang, maka timbangan tetap curang. Masya Allah. Marilah kita sama-sama iman dalam ucapan dan sekuler dan iman dalam tindakan supaya kita menjadi Islam yang beriman dan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu utul ilma darajat. Utul ilma yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu.
yang mempunyai ilmu di sini, ya zaman sekarang susah sekali. Banyak orang yang mengaku saya sudah berilmu karena saya sarjana. Sekalipun kau profesor, sekalipun kau dokter, sekalipun kau insinyur, tetap kau dikatakan tidak berilmu. Kenapa tidak dikatakan berilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minhum la ya'lamun. Banyak golongan yang tidak berilmu, la ya'lamun, tidak dikatakan tidak berilmu. Ya'lamun dhahiran fil hayati dunya. Dia ilmunya hanya untuk kehidupan di dunia. Ilmunya hanya untuk kehidupan di dunia, untuk bersombong-sombongan kepada manusia lainnya. Wahum anil akhirat, dan untuk kehidupan akhiratnya dia lupa bahwa setelah hidup di dunia itu ada alam kubur, ada alam mahsyar. Dia tidak ingat bahwa setelah kehidupan ini ada ilmu yang menutupnya untuk kehidupan selanjutnya. Ilmunya tidak bisa membawanya hidup di alam kubur, alam mahsyar, dan alam akhirat nanti. Wahum ghafilun, wahum ghafilun, dan mereka lupa akan kehidupan setelah itu. Dia tidak bisa dikatakan orang berilmu kalau dalam kehidupan ini la ya'lamun, tidak dikatakan orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Marilah kita sama-sama kita hayati, kita resapi apa makna yang terkandung di dalam surat ini, supaya kita yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma derajat, supaya kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita resapi dan kita hayati pada kesempatan ini supaya kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.